Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erdin Pratama dari kelas 9A SMP Mutiara Bangsa. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap kehidupan sosial budaya di Indonesia. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Awal tahun 2020, seluruh dunia terguncang oleh sesuatu penyakit mematikan yang disebabkan oleh virus. Virus itu bernama Corona atau COVID-19. Menurut Ketua WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dalam suatu pertemuan di Jenewa, seperti dikutip AFP, Selasa 11/2/2020, COVID-19 merupakan singkatan dari CO yang artinya Corona, V yang artinya virus, dan D untuk disease. Arti penyakit sedangkan 19 adalah tahun penemuannya di kota Wuhan, Cina pada tanggal 31 Desember 2019. Menurut beberapa referensi, virus corona atau COVID-19 menyerang sistem pernapasan manusia. Mungkin kita pun masih ingat pada kerabat virus ini beberapa tahun lalu sebagai penyebab SARS dan MERS yang dinyatakan berasal dari hewan lalu menular ke manusia. Oke. B. Tujuan. 1. Mendapatkan informasi seputar kehidupan sosial budaya di saat merebaknya pandemik ini. 2. Tidak menganggap sepele dengan adanya pandemik saat ini. 3. Menambah wawasan seputar kehidupan sosial di saat merebaknya pandemik ini. Memberikan pemahaman kepada pembaca dengan adanya wabah pandemik ini, ternyata Indonesia mengalami ketidakstabilan kehidupan sosial budaya. Oke. C. Rumusan masalah. 1. Arti dari pembatasan sosial berskala besar terkait pandemik COVID-19. Bagaimana dampak sosial dari wabah COVID-19 pada budaya masyarakat sekitar. 3. Bagaimana cara penanganan wabah dengan pendekatan sosial budaya. 4. Bagaimana persoalan penanganan wabah COVID-19 di Indonesia. Oke, bab 2. Pembahasan arti pembatasan sosial berskala besar terkait pandemi COVID-19. 1. Pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Melalui PP ini, pemerintah daerah dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar atau pembatasan terdapat pergerakan orang dan barang suatu provinsi dan kabupaten atau kota tertentu. 2. Namun kebijakan pemerintah daerah harus dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Selain itu, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Oke. B. Dampak sosial dari wabah COVID-19 pada budaya masyarakat sekitar. Wabah COVID-19 atau masyarakat familiar dengan sebutan wabah COVID ini banyak wabah dampak sosial yang luar biasa, di mana tata sosial masyarakat dengan budayanya yang luar biasa sudah diobrak-abrik oleh si corona ini. Oke. C. Penanganan wabah dengan pendekatan sosial budaya. Penanganan wabah penyakit harus dilakukan dengan pendekatan sosial budaya. Berbagai catatan sejarah penanganan wabah di seluruh dunia memberikan informasi bahwa penanganan wabah penyakit tidak bisa dilakukan dengan hanya melibatkan aspek media saja. Hal ini dikarenakan wabah penyakit dan aspek sosial budaya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi, penyakit seringkali disebabkan oleh budaya, cara-cara hidup manusia, atau setidaknya penyakit mudah menjadi wabah karena budaya tertentu dalam masyarakat.
Di sisi lain, penyakit memberikan dampak yang luar biasa dalam aspek budaya manusia. C. Persoalan penanganan wabah COVID-19 di Indonesia. Berbagai catatan pengalaman menghadapi wabah penyakit semestinya mendorong pemerintah Indonesia untuk memilih perangkat kesiapsiagaan melawan wabah penyakit menular, sehingga pemerintah mampu memiliki kewaspadaan yang tinggi dan respon yang cepat. Namun sayangnya, catatan sejarah yang ada justru memberikan informasi bahwa sejak zaman kolonial hingga era reformasi, pemerintah di Indonesia dianggap oleh beberapa kalangan lambat menangani wabah penyakit menular. Oke, bab 3. Penutup. 1. Kesimpulan. Semakin mengganasnya wabah pandemik ini, maka tidak diharapkan dapat mengikuti arahan ataupun peraturan dari pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini dengan diam di rumah. Untuk saat ini, terapkan social distancing dengan melakukan aktivitas yang bermanfaat, kurangi kontak langsung dengan orang lain, mencuci tangan setiap saat, menerapkan PHBS, dan makan makanan yang bergizi agar politik sosial budaya ini dapat kembali stabil seperti biasanya. Lalu, apakah tidak ada solusi lain untuk keluar dari persoalan ini? Sementara kita dihadapkan pada kondisi yang kiat memburuk, saya kiranya pemerintah perlu melakukan strategi penanganan wabah COVID-19 ini dengan menjadikan aspek sosial budaya sebagai ujung tombak. 2. Saran dari saya, mungkin dalam proses pembuatan makalah ini kurang sempurna atau jauh dari sempurna, maka dari itu saya meminta tolong dimaklumi karena kita manusia bisa tidak luput dari kesalahan. Oke.